Salam, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 23 Juni tahun 2023. Nah, firman Tuhan tertulis dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Atau dalam bahasa Batak dikatakan demikian. Ha porsoni pesongonido anggo so adong pangulauna naumatedo hadirionna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas ini mau mengajak kita bagaimana kita sungguh-sungguh hidup dalam iman yang benar kepada Yesus Kristus. Memang kitab Yakobus sangat keras mengajarkan kepada kita, kalau kita sebagai orang yang beriman, maka iman kita itu haruslah menjadi iman yang berbuat, iman yang melakukan suatu pekerjaan yang bisa menunjukkan keberadaan kita, karakter kita sebagai anak-anak Tuhan. Kitab Yakobus mau mengajak kita pada hari ini supaya kita tidak menjadi orang-orang yang pasif di tengah-tengah dunia ini, tetapi menjadi orang-orang yang berkarya dan melakukan hal-hal yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Misalkan saja, kalau seandainya ada orang yang lapar di tengah-tengah sekeliling kita, kita tidak harus mengatakan kepada beliau ataupun kepada mereka, "Selamat, kamu telah kenyang," seperti itu. Padahal kita tidak memberikan makanan kepada mereka. Atau ketika kita melihat orang yang tidak memiliki pakaian, lalu kita mengatakan kamu nyaman dan kamu merasakan kehangatan, padahal kita tidak memberikan pakaian. Dan itu yang dikatakan oleh kitab Yakobus dalam nats ini. Iman itu harus ditunjukkan dan harus berkarya di tengah-tengah kehidupan kita, dan itulah yang disebutkan iman yang hidup. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, supaya kita tidak masuk pada orang yang beriman, tetapi iman kita itu pada hakikatnya adalah mati, maka kita harus berbuat di tengah-tengah dunia ini. Sama seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau dia melihat ada orang banyak yang lapar, maka hatinya tergerak oleh belas kasihan melakukan sesuatu perbuatan, memberi mereka makan. Kalau dia melihat ada orang yang sakit, tangan yang terulur untuk boleh menolong dan menyembuhkan. Bahkan jikalau dia melihat ada orang yang buta, yang pincang atau tidak dapat berjalan, tangannya pun akan terulur untuk boleh menolong. Itulah iman yang hidup. Iman yang hidup itu harus disertai dengan perbuatan. Dan iman itu harus bertumbuh, berkembang, berbuah yang lebat, berbuah yang manis. Dan itu harus dinikmati oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, jika iman kita tidak disertai perbuatan, ingatlah bahwa iman itu pada hakikatnya adalah mati. Karena itu saya pikir kita tidak ingin masuk di horong ini. Berbuatlah segala sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Berbuatlah segala sesuatu yang boleh menolong orang-orang di sekeliling kita. Dan kalau kita telah berbuat sesuatu hal yang baik, hal yang menunjukkan belas kasihan kita, ingat, pada saat itu kita sedang menghadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang terkasih, terima kasih buat sabda kebenaran firman Tuhan yang telah Engkau nyatakan kepada kami. Biarlah Tuhan menguatkan kami semuanya, supaya kami memiliki iman yang aktif di tengah-tengah dunia ini. Dengan kami boleh berbuat, menolong, dan mengasihi sesama kami manusia sebagai gambaran bahwa kami telah menerima kebaikan daripada Tuhan. Allah tidak menginginkan kami menjadi orang-orang yang pasif di tengah-tengah dunia ini. Tetapi ketika kami berbuat dan melakukan yang terbaik bagi orang-orang yang ada sekeliling kami, terkhusus bagi mereka yang bersusah payah hidupnya, bagi mereka yang miskin, para janda,
yatim piatu, yang tidak memiliki rumah, gelandangan dan yang lain-lain. Maka pada saat itu Tuhan, kami sedang menghadirkan kerajaan-Mu. Kami sedang menghadirkan Tuhan hadir di tengah-tengah dunia ini. Biarlah iman kami itu disertai dengan perbuatan, agar kami tahu Tuhan, bahwa kami adalah orang-orang yang telah menerima kebaikan daripada Engkau. Terpujilah Engkau di dalam Kristus Yesus. Kami berdoa dan memohon kepadamu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah menyertai hidupmu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.